orang tua juga sempat kecewa gitu sih, karena udah ngebiayain kan, Iya benar. ngebiayain jauh-jauh, terus udah kayak kebuang gitu uangnya sia-sia gitu, terus Siap. pada Sebentar boy, saya potong. ya bang. Ini maaf ya, ini kalian belum datang nih. Coba datang ngasih sesuatu gitu baru kita lihat. Sia- Nah, terus. eh, kayak sia-sia lah gitu kan bang, udah dikuliahin terus ujung-ujungnya ke potong rambut gitu, jadi kayak orang tua sempat marah juga. Ya. Kenapa nggak dari awal aja kayak gitu katanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kota Irwan Podcast bersama saya Armando. Kali ini malam ini guys, saya kedatangan seorang bintang tamu yang rada-rada niji ya. Boy. Iya bang. Sehat, Baik Boy? bang, sehat bang. Mantap. Jauh-jauh Boy datang ke Piayu ya. Siap. Dari mana tadi Boy? Batam Center ya? Dari Batam Center tadi bang. Mantap. Sendiri. Sendiri, baru main-main ke sini. Ya. Boy, kalian di luar sana, Boy adalah seorang barber. Nah, kita sekarang mengulik ceritanya sedikit ini. Gimana seorang mahasiswa S1 bisa menjadi seorang tukang pangkas ya? Siap. Atau barberman ya? Iya bang. Apa itu Boy ceritanya Boy? Ceritanya itu bang kayak mana ya? Sebelumnya itu awalnya dari kayak diajak teman gitu loh bang. Pas masa kuliah gitu kan, Yap, diajak teman, terus main ke barbernya gitu, barber ya. terus lihat-lihat kayak asik gitu, kayak pokoknya seneng lah gitu. Kayak, oh mantap lagi. Kayaknya Iya. kali gitu ya. Nah, Ah, kayak karena pekerjaannya juga slow gitu, terus gaya dengan suka-suka kita gitu. Oh gitu. Nah oke. Sekarang kan banyak orang di luar sana yang sayang lah, masa seorang sarjana Iya, banyak juga itu bang. banting setir menjadi seorang barber. Iya, Dalam arti kata itu kayaknya ijazah ya, bahasanya berarti ijazah. ijazah. Sia-sia lah menjadi seorang barber. Ngapain kuliah sampai 4 tahun 3 tahun hanya untuk barber. Boy sendiri ngapain seperti apa Boy? Kayak mana ya bang? Orang tua juga sempat kecewa gitu sih, karena udah ngebiayain kan, Iya benar. ngebiayain jauh-jauh, terus udah kayak kebuang gitu uangnya sia-sia gitu, terus Siap. Pada- Sebentar Boy, saya potong. ya bang. Ini maaf ya, ini kalian belum datang nih. Coba datang ngasih sesuatu gitu baru kita lihat. Siap. Nah, terus. Kayak sia-sia lah gitu kan bang, udah dikuliahin terus ujung-ujungnya ke potong rambut gitu, jadi kayak orang tua sempat marah juga. Ya. Kenapa nggak dari awal aja kayak gitu katanya. Ya, karena menurut abang itu memang apa? Kayak Naluri seorang orang tua itu Iya. pengen menjadikan anaknya itu menjadi Yang- satu terbaik. iya. Tapi jauh di luar sana, apapun profesi kalau menurut abang ya, mau sarjana, mau kerja di perusahaan, mau seorang barber, kalau memang dia bisa survive jalani dan dia bisa enjoy, nikmatin dan nanti berpenghasilan di sana, ya kan sama aja. Iya. Makanya itu juga Boy sempat jelasin juga sih sama Iya. orang tua gitu kan. Bukan orang tua juga bang, kayak keluarga kakak gitu sempat nggak terima juga gitu. Sempat berat hati lah. Iya. Berat hati lah. Iya kan? Awalnya pas Boy ke Batam gitu kan. Batam. Memang sebelumnya dari orang tua tuh pas di Lombok bang, di Sumbawa, di Sumbawa kan. Sempat Asli Sumbawa ya? iya Sumbawa. Asli Sumbawa. Asli Lahirnya di Sumbawa. mana? Lahirnya di Batam. Oh, Di Sumbawa Batam. merantau ke Batam, lahir di Batam gitu. Lahirnya di Batam. Mama asli Medan, Ya, bapak Sumbawa gitu. iya. Oh, Nah, terus sempat kuliah kan, kuliah. Nah, orang tua tuh kayak nggak terima gitu. Nih, kenapa sih dikuliahin, terus pas siap wisuda ujung-ujungnya ke barber gitu. Nah, iya. Boy jelasin kan, kayaknya ini di situ lah kayaknya fashion Boy lah gitu. Kayaknya Iya. Boy tertarik aja kayak gitu. Benar. Nah, terus sempat Boy minta cari apalah, kayak cari link gitu, tempat kursus di Batam kan. Iya. Akademi Itu lah. ya akademi gitu kan di Batam. Nah, dapat akhirnya Boy jelasin
ini tempat akademinya gini-gini gitu, fasilitasnya gini-gini, dikasih fasilitas, dikasih pekerjaan juga gitu kan Bang. Jadi bukan seperti yang kayak orang tua pandang gitu, bukan kayak Pikirkan ya, iya seperti orang tua pikirkan ya. iya kayak tempat pangkas rambut gitu. Iya, iya. Jadi Memang pada awalnya sering kita bicarakan juga di sini dengan barber-barber yang lain ya. Memang dulu ya seorang barberman atau seorang tukang pangkas itu memang bro dipandang sebelah mata. iya ya betul Cuma Bang. kalau untuk sekarang itu kita udah lebih Maju lah, iya. udah lebih disetarakan gitu, nggak terlalu gimana kali lah. Iya, Nggak bisa dipandang sebelah mata juga, malah Iya. kan kadang-kadang ya maaf bicara dalam artian gaji di perusahaan bisa juga kita Melebihi gitu loh Bang. bisa juga Iya. imbang lah walaupun nggak melebihi lah seperti itu. Cuma Betul. ya tadi mindset orang tua itu kan pengen anaknya itu kalau bisa ibaratnya sekolah, kuliah, terus bekerja menjadi seorang PNS bla 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 PNS, bla iya, gitu lah ya. iya. Itu dalam seorang orang tua itu kita nggak bisa nyalahin juga. Cuman ya lebih ke pembuktian aja sih nantinya gitu ke depannya. Iya. Jadi oke, cari tempat pangkas, Belajar di situ. Belajar, akhirnya Boy tunjukin tekad Boy itu yang memang benar-benar kepingin jadi barber gitu. Iya, benar. Nah terus saat orang tua lihat tempatnya, lokasinya itu di kayak lain dari kayak pangkas biasa gitu, kayaknya Benar. akhirnya orang tua agak fair gitu lah Bang. Agak mencair ya. Iya agak Iya, mencair. Oh ya udah kalau gitu ayah mau jangan main-main aja terus, Iya. maksudnya jangan setengah-setengah lah gitu. Kalau memang udah itu niatnya, itu impiannya, ya udah tekunin gitu kata Iya benar. orang tua. Benar. Tapi memang gimana ya kalau abang mikir-mikir gitu ya, kebanyakan orang tua itu kita bilang memaksakan tapi nggak memaksakan juga, lebih ke apa yang dia mau. Iya kebanyakan ya orang Sebenarnya tua. itu cara-cara yang memang harus pelan-pelan harus ditinggalkan. Apapun profesi anak, harusnya orang tua itu survei, Iya. support gitu. Nah, support aja gitu ya, Gitu Bang. aja sebenarnya. Gitu. Jadi buat orang-orang tua di rumah juga apapun itu hobi anak-anak Anda di luar sana, entah motor, entah cukur ya kan, Iya. entah mancing, entah segala Salah macam, satunya lah itu ya. akan bisa jadi sesuatu kalau memang itu disupport dengan betul-betul ikhlas kita supportnya. Ya kita bukan melarang orang untuk kuliah, sekolah, bla bla, itu kan memang perlu ya, itu perlu ya. Itu perlu lah sebagai pengetahuan lah ya kan. Perlu. Bang. Karena ibaratnya beda tinggi pendidikan orang, beda cara juga dalam nanti. Betul. Itu kan beda juga. Nah, tapi ya itu tadi kembali ke orang tua kita lagi dan kembali ke kita seperti apa kita membuktikannya kepada mereka itu nantinya gitu ya kan. Nah, berapa bulan Boy sampai bisa menjadi seorang barber? Boy, tiga bulanan lebih lah Bang. 3 bulanan lebih kursusnya gitu kan, 3 bulan lebih. Nah setelah sebulannya itu kayak dikasih training. Yep. Training, nah udah itu Boy jalanin. Sebulan kemudiannya udah itu Boy udah langsung bisa kerja gitu. Oke, sebentar, saya potong. Ini memang dari nol atau memang sebelumnya udah pernah pegang clipper atau gunting juga? Belum Bang, belum pernah. Emang dari nol. Emang dari Itu nol. memang dari nol. Iya. Hanya butuh proses 3 bulan ya. Iya, hanya butuh proses 3 bulan. Buat kalian di luar sana, kalau memang kalian itu udah punya tekad yang kuat, itu nggak ada halangnya itu bisa dibilang nggak ada ya. Itu 3 bulan itu sebentar aja loh. Sebentar aja Kalau gitu. dari nol kita fokus hanya makan 3 bulan untuk menjadi seorang barber profesional ya. Nah, Betul. tapi satu, jangan latah-latahan nih. Iya, jangan memang kayak ngalirnya itu dari dalam ya. jangan cuman buat ikut-ikutan gitu. Ah, ini Ya. asik nih barber Keren, gitu-gitu lagi ya. training, lagi ini. Iya. Nah, itu gak bakal bisa, banyak juga yang Kalau nggak bakal bisa. Oke, sekarang 3 bulan selesai. Terus sekarang udah bekerja di sebuah barber lah ya. Udah, Bang. Di, Udah. di Batam ini Di ya. Batam. Oke. Udah berapa bulan bekerja? Udah hampir 6 bulanan lah, Bang. 6 bulan ya. 6 bulanan. Itu makin asik, dirasakan makin asik terus ya gitu Iya, ya. Karena memang kita jalan di hobi gitu ya kan. Betul. Nah,
balik ke pertanyaan tadi, ijazahnya buat apa aja, buat dibawa tidur aja? Ijazahnya kayak mana ya bang? Ini ceritanya kayak kan boy bertiga bersaudara nih, tiga bersaudara. Kakak itu sempat juga di sekolahin, terus kuliah kayaknya gagal, terus Ya. abang gagal juga, terus terakhir ya anak satu-satunya tinggal Ya, boy, harapan. harapannya gitu Siapa tahu ini si Bonton ini bisa nanti nimbalin yang dua yang udah gagal gitu kan. Iya. Ternyata gagal juga, bukan gagal Bukan namanya. gagal namanya. Bukan gagal, jangan salah arti, itu bukan gagal. Maksudnya itu dia pengen buktikan siapa dia, di mana passion dia yang sebenarnya ya kan, boy gitu. Tapi kuliahnya tetap jalan, bahkan sampai sarjana juga. Sarjana juga ya. Nah, itu kayak sebuah kado aja buat orang tua bang, karena orang tua kan kayak menginginkan salah satu anaknya sarjana gitu. benar. Ya jadi ya udah boy tepatin janji sama orang tua, ya udah boy selesain kuliahnya. Akhirnya alhamdulillah selesai gitu. Benar. Jadi buat pemirsa atau yang sempat datang ke channel kita ini dan nonton di video kita ini, memang anak itu butuh kita masukkan ke sekolah formal sampai nanti dia kuliah segala macam. Tapi jangan sekali-sekali menuntut anak itu untuk menjadi apa yang kalian mau. Itu memang udah menyalahi aturan. Iya juga sih bang. Itu kan? Iya memang betul. kebanyakan orang tua itu pengen apa yang dia mau gitu. Tapi nggak bisa loh, masuk Kayak kayak ayah kan atau mama kan kepingin boy jadi kayak politik gitulah anaknya gitu kan. Iya. Makanya Jurusan apa dulu, Boy? jurusannya administrasi publik bang. Administrasi publik. Iya. Itu kayak kepingin anaknya kerja di instansi pemerintahan gitulah. Ya, sesuai dengan jurusan. Iya sesuai dengan jurusannya. Pelajarilah gitulah. Ya, benar. Walaupun akhirnya nggak sesuai gitu ya. Tapi itu ilmu bisa dipakai juga loh untuk di barber. Ada juga bang Iya, lumayan. bisa Kayak dipakai, sebenarnya bisa dipakai. Bisa diaplikasikan kemana aja sih ilmu kuliah itu, bukan hanya kita bergantung di satu instansi tempat kita bekerja atau yang formal-formal aja, bukan. Sebenarnya lebih bisa. Coba yang orang lihat kan. Orang-orang itu bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat itu di sana kan. Kayak kita kayak lebih ngomong ke customer gitu kayak lebih sopan gitu, ya, lebih ada attitude-nya. Ya ada attitude-nya gitu loh bang. Ada flow-nya itu ada gitu ya, daripada ya seperti abang yang hanya tamat SMA itu yang gitu nggak jelas kan. Nah memang di sana perbedaannya kalau tapi bukan berarti yang nggak sekolah juga ya. Bukan dalam arti itu, cuman rata-rata kebanyakan orang yang sudah menempuh kuliah itu memang pemikirannya kayaknya lebih beda gitu. Pembawaan bahasanya, cara dia menempatkan itu memang beda. Terus berapa bulan kerja sekarang di barber? Udah setahun belum? Belum bang, 6 bulan atau 7 bulan lah kalau nggak salah. Kendala apa yang paling berat di barber ini yang gue rasakan? Selain memang kita berangkatnya dari hobi, kendala apa yang memang aduh ini kan boring lah, ternyata kayak gini. Ada nggak penyesalan seperti itu? Penyesalannya nggak kayak sekarang ini belum boy temuin sih bang, cuman kayaknya lebih kayak aduh ini kayaknya semakin boy ngulik tentang barber gini kayaknya semakin aduh ini kayaknya udah harus lebih belajar lagi nih kayak gitu. Pokoknya lebih kepingin jadi lebih yang nambah lagi lah ini ya. Iya, itu bagus. Ada juga kadang-kadang orang itu ya seperti yang tadi, kalau latah-latahan cuma ikutan itu nggak bakalan bisa survive bertahan lama. Karena boy memang nggak main-main ini bang yang untuk jadi barber gini. Karena boy sempat 2 kali kursus. Sempat 2 kali kursus? Iya, sempat 2 kali kursus. Itu gimana ceritanya? Awalnya itu dari kayak teman kakak gitu lah ngasih ini ada tempat kursus nih gini difasilitasi gini. Nah ya udah boy terima aja kan. Setelah masuk di sana ternyata nggak sesuai bang. Oh gitu. Ya salahnya boy ya karena baru nginjak ke Batam juga jadi kurang. Belum ada link lah. Iya belum ada link lah informasi di mana tempat. Ya. Jadi putus di sana gitu. Putus bang di situ sempat 2 minggu aja karena boy lihat
ini nggak sesuai nih, Iya benar. nggak sesuai sama Apa pokoknya yang di kepala iya kita apa ya? yang Iya, Boy benar. pikirkan. Iya, Akhirnya benar. Boy mutusin udahlah berhenti aja, biarin lah nggak apa-apa anunya. Hmm. Terus nyari lagi barber tempat akademi barber yang lebih bagus gitu kan. Ya, akhirnya Cuman, dapat. ada satu pertanyaan yang sampai sekarang itu membekas, yang sampai sekarang itu banyak juga abang dengar, abang lihat gitu ya. Masa sih hanya untuk belajar pangkas rambut aja, kan budgetnya nggak main-main tuh. Maksudnya tuh untuk budget akademi itu memang nggak main-main, dalam arti kata itu ya nggak bisa hanya 100-200 ribu atau 1 jutaan, bisa kadang-kadang budgetnya itu memang agak tinggi ya. Iya. Itu orang tua gue nanggapin seperti apa? Weh, kok Waduh, kocak sih nanggapinya, Bang. lucu ya? Ini awalnya kan Boy yang kursus pertama nih. Oke. Boy 5 juta tuh kan Bang kursus awalnya. Yang awal 5 juta. Iya, yang awalnya 5 juta. Iya. Terus masuk yang kursus berikutnya itu kan 7 juta. Nah, Wow. terus yang pas Boy minta yang masuk kursus yang keduanya itu orang tua kayak Udah kayak krisis kepercayaan lah. iya. Ini kayak mana? Masa cuman hanya mau belajar potong rambut ngabisin uang sampai berapa? 12 juta gitu dia bilang. Benar. Hanya buat motong rambut aja dia bilang. Kok Benar. gitu, makanya itu sempat jadi kayak pembelajaran Boy aja lah. Iya, Ini iya, nggak benar. bisa ini. Karena orang tua memang udah benar-benar ngasih ngasih uang yang banyak, terus kalau nggak ada hasilnya aduh kayak mana. Makanya Iya, Boy benar. serius lah. Benar. Iya. Ya, menurut abang gitu juga. Kalau seseorang itu memang udah, abang tuh berangkat hanya dari keseriusan aja, Bu. Berangkat jadi seorang tukang pangkas atau barber ini memang bermodalkan keyakinan dan Keyakinan, keseriusan. Dan keseriusan. komitmen yang tinggi, benar-benar ini harus, pokoknya di jalan ini harus jadi nih. Ini harus jadi, dan apapun itu hasilnya berhasil atau enggak, pokoknya ini harus jadi gitu. Yakin aja gitu ya. Ya yakin aja gitu gejalanya gitu. Tapi ya insya Allah lah, Tuhan juga nggak akan sia-sia kalau niat itu mengalir di dalam, pasti akan ada pembuktian-pembuktian yang Tuhan akan nampakkan. Iya. Nah, buat pemirsa atau penonton di luar sana yang memang melihat tayangan video kita di malam hari ini dengan Boy ya. Jadi setinggi apapun kalian kuliah atau sesarjana-sarjana apapun lah, S1, S2, S3. Kalau memang kalian itu nggak punya skill untuk dikembangkan atau nggak punya inisiatif atau Iya, untuk lebih maju gitu ya Bang ya. untuk lebih maju gitu, memang untuk zaman sekarang ini memang agak sulit ya Bu. Agak sulit sih Iya. Bang. Mendingan kita bisa ngerakit panci atau ngerakit keranjang, skillnya itu, daripada kita itu memang hanya membawa ijazah kemana-mana gitu aja, itu kayaknya sulit. Kayaknya ribuan sekarang ya Bu. Sarjana itu. Iya betul, apalagi yang di daerah Boy ya khususnya Bang ya, banyak kali itu yang sarjana-sarjana yang nganggur lah gitu Bang ya. Benar. Kasihan ya kan Bu. Kan Ya kadang-kadang mereka juga dibilang ya kita prihatin atau kita kasihan, bahasa kita kasihan itu kadang-kadang gimana juga Bu. Kadang-kadang mereka memang bertumpu kepada ijazah yang mereka pegang itu, seolah ijazah itu dewanya gitu, yang bisa membantu mereka untuk bekerja di sana, sementara aktualnya di tempat mereka melamar atau di tempat mereka mengajukan lamaran itu mereka butuh ijazah dan skill gitu. Skill ya. Itu tadi kembali kita mohon maaf tadi memang ada sekitar itu Boy, jumpa sama orang dan mungkin di luar sana kita nggak bisa menjumpai bermacam karakter manusia temui gitu ya. Cuman di barber lah kita kayak seru aja gitu ketemu orang yang kayak gini, kita harus kayak mana gitu. Ya, benar. Ada orang yang cuman datang cuman diam, Bang potong udah gitu aja. Ya. Terus kita kayak mana gitu nanggapinnya gitu. Di situ kayak timbul sendiri, kita ngebentuk karakter kita sendiri tuh kayak kita seolah udah kayak psikolog gitu ya. Iya betul. Kita yang harus memahami customer yang masuk itu ya kan. Betul. Jadi 3 bulan belajar itu udah bisa langsung terjun. Ini buat mengedukasi orang di luar sana atau ngasih tahu informasi orang di luar sana juga kan. 3 bulan itu udah bisa dilepas bekerja di barber komersil atau masih butuh proses lagi tuh? Kalau Boy pribadi Bang ya, kayaknya
udah siap sih pas 3 bulan itu pembelajaran yang karena yang diberikan pembelajaran pas di Akademi Boy sendiri itu benar-benar terstruktur kayak bagus banget lah bang. Iya, jadi gitu ya. benar-benar benar-benar dibentuk khusus untuk barber gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, saya akan tanyakan di mana Boy ini belajar mangkas rambut yang bisa menamatkan dia 3 bulan itu bisa dia langsung bekerja di salah satu barber ya kan Boy? Iya. Ya biar kawan-kawan di luar sana siapa tahu ada Bisa, ya siapa tahu ada yang berminat gitu ya. belajar Bang. gitu ya. Pasti mereka akan bertanya-tanya gimana sih orangnya kok 3 bulan gitu. Itu 3 bulan waktu yang sangat cepat Boy. Iya sih. Menurut abang 3 bulan itu cepat dari nol ya? Iya. Cepat sekali loh. Dari Gimana nol. Bang, kalau bisa disebutkan? Langsung aja. Langsung aja bang. Iya di Starbucks bang. Starbucks Training Center. Starbucks Training Iya. Center ya. Oke, buat kalian di luar sana yang memang ingin belajar pangkas atau ingin kursus lah, kalau bahasa-bahasa dulunya itu Kursus, iya. kursus mangkas rambut, langsung aja hubungi Starbucks Training Center ya. Starbucks Di- Training Center. Alamat- Nagoya Hill. Nagoya Nagoya Hill. Hill. Iya, nanti alamatnya kita taruh di link deskripsi di bawah ya kan, Bu. Oke. Jadi bekerja sekarang di mana, Bu? Boy sekarang di cabang Sukajadi, Starbucks Sukajadi bang. Oh, jadi Iya, iya. setelah belajar di sana dia udah langsung bisa tampung untuk bekerja langsung di sana juga. Iya benar bang. Berarti udah dijamin dong ada pekerjaan langsung gitu kalau kita yang berprestasi atau kita yang udah bisa gitu ya kan? Benar-benar dijamin bang. Makanya itulah Starbucks ya. Keren ya. Jadi buat kalian budgetnya berapa Boy kalau bisa disebutkan? Budgetnya 7,5 juta bang. Buat batch yang sekarang ya kan, Boy kan udah batch ke-7 kan. Iya. Baru-baru ini Starbucks kayak buka batch yang ke-8-nya gitu bang. Oh, harganya kisaran 7 sampai 8 juta gitu lah. Iya, harganya sekitaran segitu. Gitu. Itu limit waktunya? Ini Oktober. Enggak, Ini- maksudnya itu memang 3 bulan saja atau unlimited atau gimana nih waktunya untuk kan enggak semua orang bisa kayak Boy bisa 3 bulan Iya. selesai gitu. Itu kayak mana waktunya? Kalau masalah yang itunya bang, dia misalnya kayak Boy ya, yang 3 bulan itu udah bisa. Kalau seandainya ada teman yang 3 ya bulan yang belum bisa. belum bisa, Aha. itu yakin kayaknya bakalan bisa deh bang, karena materi yang kita berikan kayaknya bukan main-main lah, kayaknya bakalan bisa lah, Bakalan yakin. bisa ya. Iya. Nah, buat kalian Karena di luar sana, iya, karena Boy yang dari nol aja bisa gitu. bisa gitu ya. Iya, banyak kan Iya, teman iya, Boy iya. di angkatan Boy juga Iya, bisa. benar. Ya lama-lama mungkin 4 bulan lah. Iyalah paling Itu kan lamanya. hitung dicas lagi kan? Enggak, Udah langsung enggak, segitu, kan? udah langsung segitu. Nah, keren bro. Jadi jangan nganggur-nganggur lagi, jangan bawa-bawa CV ijazah sarjana S1, S2, S3 lagi bro. Sekarang yang perlu itu cari skill. Di mana passionmu, kamu seorang tukang jahit, kamu seorang hobi mancing, hobi motor, buka bengkel atau segala macam, mau potong rambut. Nah, kalau potong rambut, nah di sini tempatnya. Betul. Starbucks Training Center, Center, iya. tempat Boy kursus ya. Jadi langsung diterima bekerja di sana. Langsung diterima, Bang. Ditaruh Iya, langsung ditaruh. di gerai dia lah. Iya, betul. Keren. Kayaknya keren juga sih. Semua itu, Boy. Semua yang belajar itu Semuanya, Bang. Semuanya. langsung Iya. dipekerjakan. Iya, malahan ada yang teman kita itu dia ditaruh di cabang Surabaya, Bang. Iya. Itu ya. Makanya Seperti itu. Jadi memang sekarang ini kalau memang ada kemauan dan ada jalan ya. iya, Kak. Daripada kita hanya menyerah aja Daripada dengan iya mengharapkan sesuatu mengharap. yang kita itu harus berkompetisi dengan ribuan orang gitu ya. Mendingan kita belokkan sedikit jalannya, terus kita ketemu jalan yang lebih oke lagi kan? Gitu, yang kan? lebih enak lagi kan. Benar. Oh gitu ya. Sistemnya seperti itu ya, langsung dipekerjakan kalau seandainya si yang belajar ini mau gitu ya. Iya. Ada juga kan kadang-kadang orang belajar dia buka sendiri Iya, atau dia membuka ada sendiri, membantu ya. saudaranya segala macam itu bebas kan? Bisa. Bebas sih, bebas nggak ada larangan. Keren. Jadi buat kalian yang berminat langsung aja datang ke Starbucks Training Center di Nagoya Hill ya. Komplek Duku Nagoya Hill ya. betul. Keren. Nanti kedepannya selanjutnya planningnya apa Bu? Kira-kira Kayaknya masih masih menggali dulu. kayaknya, Ya, Bang. Lebih menggali, lebih pokoknya pingin kayak abang lah gitu kan. Oh jangan kayak apa. Jadi ibaratnya gini Boy, karena ilmu pangkas ini kalau menurut yang abang rasakan ya,
Iya. Memang bukan seperti ilmu komputer yang harus upgrade terus, tapi harus diasah terus. Bukan di-upgrade, diasah. Diasah. Diasah terus. Baru dia ini kan seperti kerajinan tangan. Semakin diasah itu hasil polesan seperti orang bikin candy akan semakin halus dia. Kalau ibaratnya hanya sekedar bisa terus vakum nggak diasah lagi, ya hasilnya mungkin akan hasilnya segitu-gitu aja ya bang. Ya. Makanya boy kayaknya masih mau belajar lagi lah. Iya benar. Untuk saat ini. Benar. Ya nanti ada suatu saat itu kita itu merasa kayaknya udah deh, aku udah pede gitu, kayaknya aku udah harus pede sendiri gitu. Ada itu. Cuma kalau dipaksain itu nggak bagus juga. Gak bagus juga ya karena ada juga tuh orang-orang sini, aku udah jadi barber kok, aku udah pakai bla 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 pergi. Ya akhirnya juga nggak ini nggak anu juga sih jadinya. Iya benar. Ini harus tetap diasah gitu ya kan bang, untuk skillnya lah harus diasah biar kayak lebih ke apa, meningkat gitu skill kita. Jadi memang itulah ya. Kalau abang pikir-pikir pun, kalau untuk sekarang ini ya, kita banyak melihat di luar sana di luar negeri atau apa gitulah. Nggak ada orang itu skill yang dia pandang sebelah mata gitu. Betul. Walaupun itu hanya naruh kamera di lubang semut aja, benar nggak? Naruh kamera di lubang semut, nungguin berapa jam itu semutnya masuk gitu, itu juga akan menjadi sesuatu kalau dia jalan itu dengan bagus. Kalau dia jalannya dengan bagus, dengan tekun gitu ya bang, ya keyakinan gitu. Ya. Jadi hal-hal kecil gitu kita bisa belajar ya. Ini bang seperti itu dulu. Bermodalkan keinginan yang keras gitu. Betul. Terus ya semangat lah, cari jalan akhirnya nemu ya seperti ini. Memang hidup kita ini memang kita yang gerakkan, kita yang mesinnya. Iya. Orang hanya ibaratnya mungkin seperti mesin, orang hanya masukkan bensin, masukkan solar, yang gerak itu memang kita sendiri gitu. Ya. Yang mau ngeraih impian itu ya kita sendiri begitu. Iya benar. Apapun itu jangan pandang sebelah mata. Betul. Ya. Skill apapun itu, mau tukang bengkel aja, mau apalah ya. Ya benar. Karena itu memang kalau dijalani dengan serius akan menjadi sesuatu gitu. Karena banyak itu pengalaman yang boy nggak temukan di barber itu bang. Banyak gitu pengalamannya, kayak ketemu sama teman-teman yang yang biasa-biasa aja, terus ada customer yang kayak yang hartanya berlimpah gitu ya. Jadi kayak seru aja ketemu orang-orang kayak gitu. Benar, memang di barber ini banyak yang kita temuin, banyak yang kita rasain, banyak yang kita ambil pelajaran dari sana gitu. Kayak mana bersosialisasi dengan orang yang karakternya seperti ini. Kayak mana cara kita masuk ke dalam otak orang yang otaknya seperti itu. Seperti itu. Memang seperti itu, Boy. Tapi awal-awalnya ada stresnya. Awal-awal terjun gitu, awal-awal terjun ke dunia barber itu. Sempat sih bang, maksudnya tapi bukan boy yang stres terus mau udahlah berhenti, enggak. Gitu enggak kan? Itu stresnya lebih ke kayak keluarga, kakak. Iya. Itu bang, kakak itu sempat nolak loh pas boy bilang mau kursus di Batam gitu kan. Nah, terus kayak boy nggak terima kan yang kemarin di kursus pertamanya karena nggak bagus gitu loh. Udah nggak bisa dilanjutkan lagi. Iya, nah itu kakak sempat marah tuh. Sampai kakak itu mau ngusir tuh bang. Iya karena ini maksudnya itu ini nggak main-main, ada bajaknya gitu. Ya ada bajaknya, walaupun itu seberapa tapi ada bajaknya gitu kan. Ya semua orang pasti manusiawi lah, semua orang pasti kecewa kan dia ini main-main nggak anak ini. Iya. Seperti ini gitu kan gitu. Tapi masih untung lah dikasih kesempatan keduanya dan boy kayak ngebuktiin sama kakak sekarang nih boy udah kerja di sini nih gitu. Dia akhirnya welcome juga akhirnya bang. Senang gitu ya benar. Karena udah kita bisa potong anaknya, teman-temannya gitu. Iya ibaratnya
ada bekasnya lah. Ada Seperti bekasnya luka itu, perjuangan, iya ada ya, bekasnya luka gitu. itu, ini loh bekasnya loh. Aku kesandung di sana, ini loh bekasnya loh. Gitu. Kadang-kadang yang susah itu orang dia bilang aku jatuh di sana, cuma bekasnya nggak ada. Iya kan? Ini yang susah. Kalau ada bekasnya ya otomatis keluarga akan merasa, ya kan keluarga kayak orang tua, kakak saudara itu kan nggak hanya berharap secara materi aja dari saudaranya yang lain atau adiknya. Dia pengen itu ibaratnya ada sesuatu yang bisa nanti ke depannya untuk menjadi Kayak tumpuan masa depan. iya, Masa depan adik ini udah ada skill. mengangkat kayak derajat keluarga lah gitu. Benar. Jadi ke depannya memang mungkin mau stay Ya masih menggali iya, masih menggali ilmu. Jangan terlalu cepat puas, Bu. Kalau Siap. pesan apa memang di pangkat ini jangan terlalu arogan, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu oh aku jago kok, jangan pakai gitu karena ibaratnya yang abang dengar dari 10 manusia yang kita pangkas belum Iya. tentu 7 akan puas dengan hasil Yang kita berikan gitu. ya seperti itu yang abang dengar. Iya Jadi juga jangan, sih. jangan merasa pede, asah terus kemampuannya dan ya kita punya mata, kita punya perasa, setelah dirasakan, dilihat, jangan cepat puas itu aja. Itu Iya. aja sebenarnya di pangkas ini. Banyak juga orang yang cepat puas dan akhirnya juga Kayak mana ya? Iya enggak. Iya, banyak sih orang kayak gitu, Bang. Enggak jadi apa-apa. Iya gitu. Terlena dengan kayak mana ya, kepuasannya yang dalam artinya itu dia yakin dirinya itu udah hebat, tapi Iya, benar. kayak penilaian orang lain gitu ya, Ya, biasa. masih perlu belajar lah. Iya. Kalau orang lain nilai, kamu kayaknya masih perlu belajar. Cuma dia udah pede ya. Ya itu kembali ke kejiwaan masing-masing juga sih sebenarnya. Tapi ya itu tipsnya kalau dari abang ya itu aja. Jangan cepat puas dengan hasil yang udah kita buat. Karena nggak ada habisnya kalau untuk belajar di rambut itu. Iya Karena sih. ya kepala yang pinggir sini aja sama yang pinggir sini aja itu udah beda loh. Nggak usah kita hitung kepala si A sama si B. Kepala si A aja kiri kanan itu kadang-kadang Iya. ada tuh perbedaan. Ya begini Bang, kayak ini kan semakin nggak pemikiran Boy, semakin Boy kayak belajar gitu, kayak, aduh kok semakin banyak nih yang Boy nggak tahu nih, kayak gitu deh Bang. Iya. Karena waktu 3 bulan itu belum bisa ibaratnya si yang mengajari itu memaparkan dari A sampai Z sampai detil gitu. Iya. Nah, lepas dari 3 bulan itu ya belajarnya langsung di alam bebas. Iya, di tempat kita itu lah belajarnya. Ya seperti itu. Makanya semakin banyak yang Boy, kok makin banyak nih yang nggak Boy tahu. Makanya masih mencari-cari ilmu lagi lah. Ya, benar. Karena kepala seperti pepatah yang kata kepala juga, kepala sama hitam tapi caranya beda-beda kan. Betul. Itu juga mengkas rambut. Rambut itu memang seperti itu yang adanya, cuman karena tapi banyak karakter kepala itu yang berbeda-beda sebenarnya. Banyak sekali. Jadi susah lah. Jadi pesan gue buat kawan-kawan atau saudara-saudara di luar sana, teman-teman kita yang sekarang lagi ada sih mungkin keinginan dia untuk terjun ke dunia barber. Terus nggak semua orang mungkin ada budget untuk ikut bergabung di akademi mana-mana saja, mungkin bukan di Batam aja ya, di luar Batam sana ya. Iya. Apa tipsnya Boy? Ya menurut Boy sih kayak gini Bang, kalau misalnya ada sesuatu impian kita yang kayaknya kita nggak bisa, terus kita kayak merengek, aku nih harus ada ini nih, dia bilang. Kayaknya nggak perlu, kalau kita yakin aja dengan impian kita itu kayaknya bisa kok kita raih. Dibumbui dengan kerja keras sedikit. Iya, betul. Kayaknya, sekarang aku belum punya duit. Iya. Bergaul lah dengan sebatang rokok atau dengan ngoceh-ngocehan simpel gitu, kita bergaul. Pelan-pelan juga bisa ya, Bu. Iya, betul. Bisa. Nggak mesti harus yang formal ya. Benar. Nggak sedikit juga banyak orang yang otodidak belajar pangkas ini loh, Bu. Banyak juga ya. Kalian jangan cepat patah arang lah untuk menjalani hidup ini, karena masih banyak jalan menuju Roma itu ya kan. Jalan menuju Roma. Suka, minat,
seriusin aja. Seriusin aja apapun itu bang, keimpian kita apapun itu pokoknya seriusin aja dan yakin tekun bro. Benar-benar sekali Boy. Menurut gue ya itu ya, menurut ya, gue. memang seperti itu yang abang rasakan tuh seperti itu. Banyak juga ya abang kan walaupun nggak lama di dunia barber ini, banyak juga yang lihat orang seperti apa kayak di tempat abangnya ya, Iya ya. datang hanya sekedar nongkrong main-main akhirnya bisa. Gitu ya. Iya, datang nongkrong main-main continue hari-hari bergaul, pegang-pegang, awal-awal potong rambut sendiri dulu, entah ngapa-ngapain dulu lah, ngerasain dulu lah, akhirnya bisa Boy. Ya, boy awalnya kayak gitu juga bang. Karena diajak teman aja. Iya, bisa. Akhirnya ya alhamdulillah bisa sekarang. Jadi itu nggak ada Yakin kata. aja lah. Itu kembali ke orang yang masing-masing setinggi apa sih keinginan dia untuk belajar gitu ya. Iya. Karena barber ini insya Allah ya menjanjikan loh Boy. Karena ini usaha atau pekerjaan yang memang nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Selagi orang itu nggak mati. Gitu. Selagi rambut tumbuh gitu. Iya, selagi orang itu nggak mati. Kalau orang yang mati ya kita di sana. Gitu. Iya, Tapi kalau orang masih hidup dan dia masih ada ketergantungan dengan kita, dia pasti akan datang. Itu yang kita lihat selama ini gitu. Benar nggak? Bener. Kayaknya enak juga perbincangan kita malam ini, Boy. Next time, kalau Boy udah berapa lama nanti, entah tambah 6 bulan, 1 bulan kedua atau bulan Kedua. ketiga, apalagi yang Boy rasakan, bisa nanti Boleh kita sharing-sharing lagi ya, oke Bang. sharing di sini lagi, kita bicara lagi. Oh Bang, sekarang seperti ini, kan bisa mengedukasi orang di luar sana juga kan. Ini aja berapa bulan ya, Pak ya? Udah jalan berapa bulan ya? Udah hampir mau 8 bulanan lah. 8 bulan Iya. ya. Alhamdulillah itu udah bisa ngebeli sesuatu yang Boy dulunya nggak pernah Boy beli gitu. Benar. Dengan hasil uang sendiri, Bang ya. Benar. Nah, jadi buat kalian ya, khusus para orang tua atau kalian-kalian yang memang berminat di dunia barber ini ya, kalau memang ada budget 7 juta, 8 juta, bahkan 10 juta itu nggak ada artinya apa-apa dibanding dengan skill yang kalian dapatkan yang kalian bisa pakai seumur hidup. Seumur hidup kita. Benar nggak, Bu? Bener, Bang. Benar kan? Bener banget. Jadi kalau didengar nominalnya di awal memang itu Iya. cukup besar. Itu nggak menutup kemungkinan semua orang, wah mahal sekali, terus gitu. Bahkan kalau seandainya skill yang kita pelajari itu udah kayak menghasilkan, maksudnya kayak skill yang kita pelajari lebih tinggi lagi, bahkan kita bisa menghasilkan lebih dari yang kita keluarkan saat kita ke Benar. barber gitu, Bang. Itu nggak hitungan bulan, gue. Itu nggak hitungan bulan, nggak hitungan tahun. Itu kadang-kadang hitungan 2-3 hari, bahkan 1 minggu itu 10 juta, Kayak 10 juta itu udah. bakalan bisa tembus lah. Kalau menurut abang pribadi sih, kalau memang skill kita udah mapan dan kita itu udah mulai dilirik orang-orang dan di request. Ya, Iya kan? karena orang itu yang bakal nyari kita. Benar. Oke, Boy, asik pembicaraan kita malam Oke, ini. Bang. Next, kalau memang udah berapa bulan ke depan lagi Boy mau sharing di sini Siap, lagi siap. untuk kawan-kawan di luar sana, tinggal DM abang aja Oke, atau Bang. kita chatting-chatting di WhatsApp aja, Siap. nanti kita datang lagi. Thank you ya Boy, udah datang jauh-jauh dari Batam Center ya? Dari Batam Center, Dari Bang. Batam Center ke sini ya. Oke, Boy. Oke, Bang. Thank you. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.